Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Honda HR-V SE by Auto Project tahun 2022. Iya, waktu itu memang kita sempat mereview all new HR-V ini, tapi kan pada saat dia launching dan itu pun baru first impressionnya jadi video yang satu ini. Nah, kita penasaran dengan rasa berkendaranya. Iya, jadi apakah Honda HR-V yang non-turbo ini sepelan itu yang waktu itu sempat dibilang oleh kreator lain? Dan HR-V ini pun spesial karena ini punya Auto Project. Jadi udah ada banyak aksesoris yang bisa menginspirasi HR-V kalian juga. Penasaran? So, waktunya pembuktian. Apakah betul Honda HR-V non-turbo alias HR-V SE itu performanya selalet itu? So, kayak apa sih rasanya? Yuk kita pas luar dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkies, berhubung review detail luar dan dalamnya sudah, sekarang saatnya kita coba rasa berkendara dari si Honda All New HR-V SE ini. Apa betul dia jauh lebih pelan dari kereta? Yuk kita test drive, let's go! Nah, Auto Junkies, Honda HR-V SE tahun 2022. Seperti yang gue bilang tadi di awal, memang kan kita udah pernah bikin review super detail dari mobil ini, mulai dari eksterior, interior, hal annoying dan hal interestingnya, pas pertama kali launching waktu itu di Honda Dreams Cafe di sebelah sini. Namun waktu itu kan baru review static aja. Kita jadi penasaran banget dengan rasa berkendaranya. Dan apalagi kalau kalian udah nonton di channel-channel sebelah, semua kan pada bilang kalau performa HR-V SE ke bawah yang mesinnya 1500 cc NA ini agak-agak rada-rada gitu ya. Itu bikin kita makin penasaran lagi. Kita jadi penasaran dengan versi NA-nya, dan kita jadi penasaran dengan versi turbonya. Seberapa signifikan beda di antara keduanya gitu ya. Nah, sekarang akhirnya kita kesampaian untuk mengulas rasa berkendara dari si HR-V SE ini, thanks to teman-teman dari Auto Project yang udah pinjemin kita Honda HR-V SE milik mereka ini untuk kita ulas dalam Auto Junkie. Mobil ini tentunya sudah diimbui oleh berbagai aksesoris milik Auto Project, namun tidak ada sama sekali yang mengganggu rasa berkendaranya, jadi masih sangat-sangat oke banget. Kalau kalian tertarik dengan semua aksesoris yang nempel mobil ini, kalian tahu dong harus kontak kemana. Tinggal kontak ke teman-teman kita di Auto Project via Instagram sebelah sini, ataupun CPN di bagian bawah sini. Nanti kita akan ulas semuanya, dan tentunya nggak hanya HR-V aja, mereka pun punya banyak aksesoris untuk mobil-mobil lainnya. Oke, sekarang kita fokus ke rasa berkendaranya dulu. Kayak apa sih nyetir compact SUV sejuta umat dengan peringkat nomor 1 di Indonesia ini? Nah, sekarang kita bahas driving impression yang mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama yang kita suka adalah driving dynamics-nya. Iya, mulai dari stabilitasnya, rasa setirnya, kemudian dari tuningan sasisnya, ini masih terasa DNA Hondanya. Jadi dia kalau kalian tekuk-tekuk gitu ya, itu nurut banget, dan dia untuk sebuah crossover yang agak tinggi, dia terasa minim body roll banget. Jadi kalau kalian berkendara dengan agresif, menikung gitu, dia masih sangat-sangat controllable. Secara kaki-kaki sendiri, setupnya pun memang dia lebih on the stiffer side, tapi kalau kalian bawa ke jalan rusak, dia pun udah lebih dewasa bantingannya dibandingkan yang generasi pendahulunya. Ini tidak sekaleng yang pendahulunya. Soaking bumpsnya pun terasa lebih baik gitu ya. Jadi oke lah, untuk dipakai nyaman-nyamanan bisa, tapi untuk dipakai nyetir secara agresif, itu sasis dan tuningan handlingnya pun masih bisa keep up gitu ya. Tapi ini bukan performance, karena performance bakal kita bahas lagi gitu. Ini pure mengenai sasis dan handlingnya. Setirnya sendiri juga, ya dia menurut gue pas settingannya, jadi nggak yang terlalu overly assisted enteng banget sampai mati rasa. Dia masih ada have-nya sedikit. Jadi kalau kalian bawa tuh
terasa confident, pede gitu, enak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai driving position. Menurut gua di kelas compact SUV, Honda HR-V ini masih memegang driving position yang paling enak. Kenapa? Karena dia tuh sensasinya tuh kayak nyetir sports car gitu. Kenapa? Karena pertama-tama kacanya tuh nggak terlalu gede, tapi tenang, visibilitas tetap masih oke banget karena spionnya gede-gede, kaca belakangnya pun walaupun agak landai tapi cukup besar gitu ya. Jadi nggak mengganggu visibilitas sama sekali. Termasuk kan sini pun udah ada sistem Honda Lane Watch yang kalau kalian ngesen langsung nyala kamera yang ada di sebelah passenger. Jadi oke lah, secara manuver pun dia masih cukup mudah untuk perkotaan. Tapi untuk sebuah crossover yang biasanya disetting tinggi lebay gitu kan, teman-teman kan sengaja kayak joknya tuh kayak ditinggi-tinggiin gitu. Ini kalian masih bisa set joknya dengan lumayan rendah. Jadi kalian berasa kayak di cocoon gitu ya. Kemudian di depan pun hood panjangnya itu bisa kalian lihat. Jadi kalian gampang memperkirakan ujung mobilnya gitu. Jadi secara posisi mengemudi ini enak banget. Joknya sendiri juga bolsternya cukup memeluk tubuh. Jadi kalau kalian pengen bawa agresif pun masih enak. Tapi kalau kalian pengen nyaman-nyamanan, itu pun juga masih bisa gitu ya. Jadi oke lah, secara driving position kita suka untuk si HR-V terbaru ini. Kemudian yang ketiga, yang menurut gua menjadi hal yang paling epic di kelasnya adalah Honda Sensing dari mobil ini lengkap. Iya, dan gak seperti teman-temannya ataupun rata-rata mobil di Indonesia yang biasanya kan sistem safety canggih itu cuma ada di varian atas doang. Di HR-V tidak demikian. Dari varian paling atas sampai varian paling bawah, Honda Sensing comes as standard dan semuanya tuh lengkap. Bahkan sampai adaptive cruise control itu ada di semua varian yang membuat kita cukup geleng-geleng kepala gitu ya. Strateginya itu cukup unik karena biasanya kayak yang gue bilang, kita ambil contoh di rivalnya aja, di kereta gitu ya. Itu kan kalau kalian pengen Hyundai Smart Sense, ya ambil yang tipe atas, atau kalian bikin my own kereta dengan Smart Sense yang di tik gitu kan. Di sini tidak. Jadi semua varian dapat sehingga reassuring gitu ya. Dan ini pun sistemnya cukup canggih karena udah ada lane keeping assist, udah bisa, walaupun memang harus 70 km ke atas sih. Jadi belum seperti Hyundai yang bisa 35 km aja udah baca marka jalan gitu ya. Termasuk udah ada fitur-fitur yang biasa kalian temukan di off-roader. Contohnya kayak hill descent control. Iya, dia udah punya hill descent control yang menurut gua cukup unik gitu ya. Karena kan hill descent control biasanya untuk turun-turun bukit pas lagi off-roadan gitu. Mobil ini ada gitu ya. Jadi oke lah, dari segi safety, dari segi aktif ADAS-nya pun dia lengkap. Jadi itu kita kasih jempol ke atas. Namun tentunya gak ada mobil yang sempurna. Karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Honda HR-V SE ini. Yang pertama-tama pastinya adalah performanya. Iya, ini udah cocok untuk dipakai commuting harian aja. Kalau kalian expect akselerasi yang kencang gitu ya, gue bakal sedikit mengutip kata-kata Jeremy Clarkson. Karena di sini kejadiannya tuh sama banget kayak pas waktu itu mereka ngeluncurin Honda Civic Euro baru hatchback yang FN di Eropa, yang pas direview oleh Top Gear gitu ya. Jeremy nanya, mobil ini lebih besar dan lebih berat dibandingkan pendahulunya. Jadi kalian bisa tebak berapa horsepower peningkatannya? 30? 40? Enggak. 1 PS lebih besar dibanding yang lama. Yang artinya dengan bertumbuh besarnya mobil ini dengan bobot yang lebih berat pula, akselerasinya kalau kita adu drag race dengan yang lama, it's slower than it's dead. Iya, jadi Honda HR-V yang lama waktu itu punya Alex, kita tes yang 1500cc itu 0-100 tembus dalam 11,1 detik. Mobil ini 0-100 dengan kondisi yang sama, satu penumpang gitu ya, itu tembus 13,5 detik. Lebih dari 2 detik lebih pelan dibandingkan yang lama. Tapi gue sekarang jadi ngerti kenapa Honda meluncurkan HR-V RS di Indonesia. Karena mereka jadi punya alasan untuk orang-orang yang ngeluh performa dari mobil ini. Ya mereka tinggal jawab, ya bos, kalau lu pengen performa, ya lu belinya yang RS dong, jangan beli yang ini. Karena kan ini bukan untuk re-racingan gitu ya. Ya benar juga, nggak salah juga gitu kan. Karena kan yang RS itu memang terbukti lumayan kencang di kelasnya, kalau bukan yang terkencang gitu ya. Jadi seperti itu, masuk akal. Strateginya tuh benar-benar jitu gitu ya. Nggak apa-apa yang ini pelan, tapi kan ada varian yang ono bos. Kalau pengen kenceng yang ono aja, seperti itu. Walaupun yang ono mahal, ini aja udah mahal, yang lebih mahal lagi gitu kan, karena tembus 500 miliar. Tapi ya well, at least
ada varian yang kencangnya kalau kalian memang peduli dengan performa. Kemudian yang kedua adalah soal space. Iya, well, mobil ini kan lebih besar dibandingkan yang lama, tapi karena di atapnya sekarang dibikin lebih menukik ala-ala kukupean gitu ya di belakang, terutama di bagian belakang sih. Sekarang space di belakang tidak selega yang lama. Yang lama sendiri dia kan lega ke depan dan lega ke atas gitu ya, khas Honda banget lah gitu. Di mobil ini sekarang dia jadi hanya lega ke depan aja, ke atasnya tuh jadi lebih sempit thanks to atap kukupean itu. Kalau kalian tingginya lebih dari 180 cm, pasti kalian akan mentok duduk di baris keduanya. Memang ada panoramic roof yang bisa dibuka, but I don't bother sama sekali. Kenapa? Karena kan kalian udah tahu mekanisme pembukanya itu pakai terpal. Jadi tiap kali kalian pengen, misal panas nih udah dibuka, kalian pengen pasang gitu ya, itu kayak ngerakit tenda kaki lima sore-sore pas kalian mau dagang. Feelingnya tuh kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah, ini hal yang udah Honda banget juga sih. Ini road noise dan peredaman. Iya, mungkin kalian dengar dari tadi kalau ada truk lewat gitu ya. Dan kemudian ini secara jalan juga lumayan kedengeran. Karena memang soal peredaman jalan, ini bisa dibilang salah satu yang paling berisik di kelasnya malah. Ini intrusif banget gitu kan ke dalam kabin. Dan Honda memang udah terkenal seperti itu. Gua nggak ngerti kenapa di generasi baru ini nggak diberi dampening yang lebih bagus di bagian bawah-bawahnya. Karena ini peredaman suara jalannya tuh masuk banget, road noise, tire noise tuh masuk banget gitu ya. Mendingan kalian nyalain musik aja. Tapi kalau nyalain musik juga tipe SE nggak dapet Twitter. Jadi kayak ya tambahin Twitter, karena itu hal yang menurut gue agak konyol gitu ya. Di mobil segini tidak ada Twitter, kalah sama Brio RS. Jadi tambahin Twitter, gedein musik untuk meredam suara jalan. Oke lah, seperti itu. Namun secara overall, kalau kita bicara sebuah mobil yang untuk dipakai harian sebagai sebuah komuter, kayak tadi gue bilang, mungkin untuk anak ngampus atau mungkin untuk orang tua yang hanya pengen commute dalam kota, ini sebenarnya udah oke banget, nggak ada masalah sama sekali gitu. Kalau performance bukan faktor kalian, mobil ini sudah tick all the boxes untuk kalian pakai harian. Dia cukup nyaman, kemudian dari yang lama pun dia terasa lebih dewasa secara karakter bantingan, secara setir dia pun lebih dewasa. Dan kalau bicara konsumsi BBM pun dia masih tergolong irit, karena kita sendiri di dalam kota itu averaging 1:11,5, luar kota 1:17. Walaupun memang kalau dibanding kereta, pas kita tes waktu itu sih kereta memang masih lebih irit, tapi ya well, iritnya nggak jauh kok. Kalau kereta kan 1:12 sama 1:18, jadi ini masih tergolong irit lah, oke lah gitu ya. Durabilitasnya pun teruji dan cukup fresh, karena kan ini baru di launching juga. Jadi kalau kalian pakai ini pun kalian terkesan sangat up to date gitu ya. Safe choice yang benar-benar nggak ada salahnya. Dan Honda Sensing-nya tetap membuat dia salah satu yang paling canggih di kelasnya. Bahkan kalau kalian beli yang tipe paling bawah sekalipun, kalian bisa sombong kalau mobil kalian canggih, karena kan Honda Sensing-nya lengkap sampai adaptive cruise gitu kan. Teman-temannya kan kagak ada yang punya adaptive cruise control. Jadi lemah di performance, tapi soal kenyamanan, soal teknologi, HR-V ini boleh banget dijadikan daily driver kalian. Eksterior standar dari HR-V tipe SI memang polosan dan tidak seganteng yang RS. Karena itu yang satu ini dibuat lebih spesial dengan aksesoris dari Auto Project. Ada apa aja? Yuk kita cek satu-satu. Oke, kelar bahas mengenai driving impression, kita lanjut bahas ke bagian eksterior dan interiornya. Daripada kita membahas mengenai eksterior dan interior, karena kan waktu itu kita udah pernah review lengkap eksterior interiornya di first impressionnya pada saat dia launching di video yang sebelah sini. Nah, kali ini HR-V ini cukup spesial karena HR-V ini adalah HR-V milik dari Auto Project. Iya, salah satu sobat kita yang bikin aksesoris untuk mobil, dan mereka pun udah punya banyak banget aksesoris untuk all new HR-V seperti ini. Kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Auto Project tentunya yang udah minjemin kita HR-V SI mereka ini untuk kita review dalam satu jangki. Kalau kalian tertarik dengan semua aksesoris yang menempel di mobil ini, eksterior, interior, fungsional dan lain-lain, silahkan kalian kontak teman-teman kita di Auto Project via Instagram sebelah sini, atau langsung via nomor telepon di bagian bawah sini, atau klik langsung link di description box di bawah untuk langsung ke official store-nya mereka yang ada di marketplace untuk langsung check out dan beli aksesoris keren untuk mobil kalian. Karena tentunya nggak cuma HR-V aja, untuk mobil lain mereka pun ada. Oke,
dari belakang dulu, eksterior seperti biasa, dari atas. Nah ini, dia tuh ada rear spoiler. Iya, spoiler atas ini menambah kesan aerodinamis dan bikin bokong HRV nggak terkesan kayak botak gitu ya. Dan ini pun cukup manis karena kecil dan dia finishingnya black glossy, jadi bagus. Kemudian ke bawah lagi, ini ada rear ducktail. Nah, ducktail ini juga kita demen banget. Kenapa? Karena desainnya tuh kayak nge-enhance tampang dari HRV, bikin dia makin lebar. Jadi ada black glossy kayak bagian atas ini. Ada juga finishing carbon look seperti ini gitu, sesuai dengan preferensi kalian. Dan ini dijual terpisah ya, atas dan bawah, jadi nggak harus beli dua-duanya, bisa beli satu juga. Ke bawah ada lagi trunk lid garnish di bagian sini. Nah, di bagian bawah TLS ini tadi kan polos gitu ya, ini diberi garnish. Dan ini pun bikin taillights LED bar yang tengah ini jadi kesannya lebih tebal. Ini pun finishingnya ada 3 bahkan, jadi ada black glossy seperti spoiler, ada carbon look seperti yang ducktail ini, dan ada juga chrome. Mata kucing bagian bawah sini itu pun sudah diganti gitu ya. Dan ini pun finishingnya ada 2, ada yang black smoke seperti ini jadi terlihat monokromatik, ada pun yang merah bagi kalian yang pengen tampil ala OM look. Dan bagian lampu di sini pun nggak hanya dia nyala pada saat lampu senja, juga pada saat ngerem dia akan menerang, dan pada saat ngesen dia akan sequential, jadi udah kekinian lah. Di bawahnya lagi, kalau kalian lihat bagian samping-sampingnya, ini ada body kit. Iya, karena Auto Project pun menjual body kit untuk HRV ini, dan dia pun stylenya kayak gini, jadi add-on. Dan dia ada di ujung-ujung kanan dan kirinya, warna silver senada dengan silver garnish yang ada di bagian tengah sini gitu ya. Tidak berlebihan, cukup manis aja. Beranjak ke bagian samping, kita masuk ke aksesoris yang pasti kedemenan bapak-bapak banget, yaitu yang ada di bagian sebelah sini. Ini adalah tank cover, dan ini sendiri ada 2 finishing. Ada carbon look seperti ini, dan ada juga matte black alias hitam doff gitu ya. Kalian bisa pilih yang kalian suka. Talang air di atas ini sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Dan mereka untuk HRV seperti ini itu ada 2 macam, ada V1 dan ada V2. Kebetulan yang terpasang ini adalah varian yang V1 yang lebih sporty dengan garis-garis yang tajam seperti ini gitu ya. Dan ini pun build quality-nya oke banget kayak yang gue bilang, terasa OEM-nya. Tapi kalau kalian suka yang lebih simple, kalian bisa pilih yang V2 yang lebih minimalis. Nah, ke bawah lagi ada window list. Iya, warna chrome seperti ini. Aslinya kan HRV dia polos aja di bagian sini gitu ya. Ini ada window list yang bikin dia terlihat seperti mobil-mobil Eropa yang dari sananya udah ada list chrome di bagian window lainnya. Door handle, nah ini terbagi menjadi 2 part nih. Pertama-tama di bagian yang luarnya ini yang namanya outer handle. Nah, outer handle ini terpisah dengan door handle yang bagian depannya. Kalau kalian pengen beli yang outer handle-nya doang bisa, mobil yang door handle-nya doang juga bisa. Ini finishingnya dua-duanya itu ada 3 macam. Ada carbon look seperti ini, ada matte black alias hitam doff, dan ada juga yang warna chrome. Untuk bagian outer handle ini, dia satu set dengan yang bagian belakang sini. Iya, jadi door handle belakang yang tersembunyi ini pun juga ada covernya seperti ini gitu ya. Jadi ini satu set dengan yang bagian outer handle. Sedangkan untuk yang door handle, dia satu aja di bagian luar sini gitu. Ada list side body, ya karena kan untuk HRV tipe SI dia udah ada coakannya di sini gitu ya. Untuk list body kayak yang di tipe RS, tapi dia nggak ada list body-nya. Jadi kayak cuman coakan kosong. Gua nggak ngerti kenapa Honda strategi kayak gitu ya. Kesannya kan kayak abis dicolong gitu ya. Tapi kalau kalian beli yang punya SI, tinggal bawa ke Auto Project, mereka punya list side body warna chrome seperti ini, sehingga mobil kalian bisa tampil ala RS look yang lebih komplit dan tidak bolong gitu ya. Jadi ini menurut gua harus banget sih kalau kalian punya, ditambahin supaya nggak bolong. Dan ke bawah, ini tentunya ada lagi sambungan dari body kit yang tadi di belakang kan ada. Di bagian samping pun ada side skirt warna silver yang desainnya pun seperti ini juga, add-on dan tidak terlalu lebay. Warna silver matching dengan garnish di belakang dan depannya. Udah cukup oke lah. Oke, memang kalau bahas soal kaki-kaki, mobil ini tidak dimodif sama sekali ya, karena kaki-kakinya masih menggunakan pelek standar seperti ini. Tapi untungnya HRV di kelasnya ya cukup oke lah. Dia udah pakai ring 18 inci, jadi nggak kedodoran lagi. Dia 5-spoke seperti ini, single tone warna gunmetal, dan ini pun velg yang serupa yang digunakan di varian RS-nya. Jadi untuk SI ya udah cukup oke, nggak kayak bawah-bawahnya yang kecilan. Dan ini sendiri dibalut dengan ban Bridgestone Alenza dengan ukuran 22550 R18. Pengereman depan cakram, belakang juga udah cakram. Tentunya kan dia sudah electric parking brake, dan fiturnya pun udah oke banget karena dia pun udah ada Honda Sensing-nya. Jadi udah ada kayak forward collision mitigation, udah ada adaptive cruise beneran, sampai itu pun udah ada bahkan sampai low speed follow. Jadi sampai macet pun dia masih bisa berhenti dan ngikutin mobil depannya. Jadi cukup oke sebenarnya kalau dari sisi Honda Sensing-nya. Nah, di kaki-kakinya ini satu-satunya yang diubah hanya di bagian fendernya sebelah sini. Iya, karena sih udah ditambahkan mudguard by Auto Project, dan ini pun aksesoris yang nggak hanya terlihat
manis tapi juga menambah fungsionalitas supaya airnya tuh nggak nyiprat ke belakang dan bikin kotor bodi sampingnya gitu ya. Ini cukup manis lah. Dan kalau kita meninjau bagian fascia depan dari HR-V Auto Project ini, sering banget mobil ini dikira HR-V RS. Iya, kenapa? Karena ubahan paling frontal di depan sini itu membuat dia terlihat seperti RS, yaitu bagian grillnya. Seperti yang kalian tahu, grill HR-V tipe SI ke bawah itu kan dia sewarna body model garis-garis gitu ya, yang kelihatan kayak AC window, ada yang bilang juga kayak kerai jendela gitu ya, agak kurang estetik. Nah, yang estetik kan grill model RS. Nah, di sini dari Auto Project sendiri, dia udah punya dua macam grill untuk si Honda All New HR-V seperti ini. Yang pertama yang V1, itu dia berupa garnish langsung di grill HR-V SI ke bawah. Dia tuh ada dua finishing, ada yang black glossy dan ada yang carbon look. Nah, sedangkan yang grill V2, dia benar-benar langsung mengubah grillnya secara keseluruhan seperti ini gitu ya. Modelnya jadi lebih sporty karena dia mirip seperti yang RS, honeycomb seperti ini dengan aksen warna silver dan ada chrome di bagian tepian luarnya. Jadi terlihat lebih sporty sekaligus lebih premium. Dan ini pun udah pakai Honda Red Emblem, dan itu nggak harus ya, kalian pengen pakai Honda Emblem yang biasa pun bisa, sesuai dengan selera kalian aja. Kemudian ini pun ada lagi headlamp cover di bagian depan sini yang membuat lampu yang sipitnya ini terlihat sedikit lebih below, kayak pakai eyeshadow gitu ya. Dan di sini sendiri dia finishingnya tuh ada dua, ada yang carbon look seperti ini dan ada juga yang matte black biar kesannya lebih sangar lagi gitu ya, sesuai dengan pilihan kalian. Ke bawah ini juga ada cover fog lamp. Nah, fog lampnya ini sendiri dia kan memang sudah LED secara bawaan gitu ya, tapi di bawahnya ada listnya. Ini yang kebetulan yang carbon look. Ini ada dua finishing, ada yang carbon look seperti ini dan ada juga yang chrome. Seperti CR-V juga, kakaknya kan ada aksen chrome-chrome di bagian bawah sini. Nah, itu kalian bisa tambahkan dengan aksesoris cover fog lamp dari Auto Project ini. Termasuk di bagian bawah. Nah, ini kelihatan paling besar dari body kit Auto Project untuk si All New HR-V ini, warna silver. Dia modelnya seperti splitter gini ya. Jadi kesannya tuh matching antara depan, side skirt, dan bagian belakang juga yang bawaannya udah ada garnish warna silvernya. Dan Auto Project itu nggak hanya main-main soal style aja, tapi mereka juga ada aksesoris yang lebih mentingin fungsionalitas, yaitu di bagian kolong sini udah ada crank guard dari besi yang langsung dipasang di kolong sehingga itu melindungi komponen-komponen penting yang ada di engine bay atasnya. Jadi kalau kalian lewat jalan rusak atau jalan membatu, itu nggak ngerusak komponen di dalamnya. Itu sangat berguna di jalanan Indonesia yang pastinya sering banget hancur dan banyak hal-hal mental ke kolong gitu ya. Sangat bagus sekali. Dan secara overall, desain dari si Honda HR-V SI ini udah di-enhance menjadi lebih sporty lagi dengan adanya aksesoris dari Auto Project. Bawaannya kan agak plain Jane gitu ya. Kalau kalian pengen yang lebih gahar kan pasti kan RS look itu udah lebih oke banget. Tapi dengan aksesoris Auto Project, mobil ini jadi tampil sedikit lebih exciting. Interior dari Honda HR-V tipe S yang satu ini dibuat makin premium berkat adanya banyak garnish piano black oleh Auto Project dan beberapa aksesoris yang juga bersifat fungsional, jadi keren. Oke, lanjut bahas interior dari si Honda HR-V SI by Auto Project. Nah, jadi apa aja aksesoris yang ada di interiornya? Pertama-tama pas kalian buka pintu, tentunya di bagian bawah sini langsung disambut dengan door sill plate. Ya, nah door sill plate ini sendiri ada 4 macam. Iya, karena dia ada V1 dan V2 dan dia sendiri ada yang with lamp dan yang no lamp. Kebetulan yang di sebelah sana itu yang no lamp, jadi dia nggak ada lampunya, hanya ada emboss HR-V aja. Tapi untuk bagian yang sisi driver, ini yang with lamp. Jadi pas kalian buka pintu, logo HR-V-nya akan menyala sehingga ada welcoming ceremony-nya. Kemudian pas kalian masuk, ini kalian sambut dengan sebuah karpet Max Matte. Kebetulan ini tipe yang 7D, jadi dia yang benar-benar tutupnya tuh menyeluruh gitu ya sampai bagian atas-atas. Dan ini pun yang tipenya Black Diamond, ya. Karpet ini sendiri pun cukup praktis ya, karena dia multi layer. Di atasnya sini ada karpet model bihun. Ini pun bisa kalian lepas karena ada kayak klipnya kayak gitu. Dan di bawahnya ada karpet yang diamond stitch kukulitan seperti ini. Dan yang kita suka ini pun sampai atas-atas sini nih, sampai pinggir-pinggirnya. Jadi nutupnya benar-benar menyeluruh. Jadi desainnya presisi khusus untuk All New HR-V. Oke. Nah, interior HR-V terutama yang tipe SI kan dia agak memang polosan gitu ya. Di sini udah banyak-banyak garnish sehingga tampilannya jadi lebih modis lagi. Pertama-tama kita bahas di door trimnya dulu. Door trimnya sendiri ada 3 aksesoris. Pertama-tama di atas ada panel inner door handle, ya, itu yang di tepian luar dari gagang pintunya. Itu warna piano black dan itu pun satu set 4 piece untuk setiap pintu kalian dapat. Dan by the way, rata-rata garnish yang ada di interior mobil ini itu finishingnya itu ada 3. Ada piano black seperti itu alias gloss black, ada juga carbon look bagi yang pengen tampil sporty,
Dan ada wood, iya, bagi yang pengen tampil lebih elegan, ada aksen kayu gitu ya, cukup unik. Ke bawah lagi ada panel armrest. Nah itu tepat buat power window, itu kan tadinya juga polos, sekarang udah ada panel berwarna piano black, jadi kesannya lebih premium. Dan di bawah ada lagi panel speaker. Speakernya kan juga tadinya polos aja, nah sekarang dikasih ring kayak gitu yang mengcover tepian luarnya sehingga lagi-lagi terkesan seperti premium sound. Dan itu nggak termasuk dengan logo Venomnya ya, karena kan memang interior mobil ini secara audio itu udah diupdate oleh Auto Project dengan audio dari Venom. Karena kan bawaannya dari HRVSI, di bagian depan sininya nih dia bahkan belum punya Twitter gitu kan, agak sedih, kalah sama Brio. Bahkan untuk HRV baru ada Twitter itu di varian yang RS doang. Gua nggak ngerti kenapa, jadi memang ini Q2 harus di-upgrade jadi lebih proper. Nah, ke bagian dashboard ini pun ada panel side vent AC. Nah, ini sendiri ada 3 piece. Jadi pertama-tama di bagian sini yang chrome di tengah ini gitu ya, dia matching dengan satin chrome yang di bawah, jadi kesannya nggak kosong melompong di bagian tengah sini. Dan di bagian depan driver itu ada 2 piece, jadi di kiri dan di kanan, dua-duanya mengcover AC-nya ya. Jadi lagi-lagi kesannya premium, sama aja finishingnya ada 3 macam. Nah, ke bawah kita masuk ke bagian panel shifter. Iya, karena bagian shifter sini juga udah di cover oleh panel warna piano black yang lagi-lagi finishingnya ada 3. Dan ini pun langsung membelok ke atas sini, menciptakan interior yang lagi-lagi makin modern. Mundur ke belakang ada panel center cup holder. Ini bagus sih, jadi dia benar-benar kesannya tuh premium gitu ya, karena kan aslinya dia plastik scratchy kayak gini gitu kan, kayak di dalam sini. Pas di cover ini jadi kesannya lebih modis. Dia senada juga dengan panel shifter yang ada di bagian atas sininya gitu. Dan build-nya tuh presisi, jadi semua button yang ada di sini termasuk electric parking brake itu nggak ada yang ketutup atau kehalangan, benar-benar bagus lah. Nah, mundur ke belakang lagi, kan ini ada center armrest yang kalau dibuka kan ada console box-nya. Nah, kalau kita buka, ini ada center console multi tray. Di bagian tengah sini, ini langsung kayak fit dengan center console dari si All New HR-V seperti ini. Ini ada buat naruh handphone, ini ada buat naruh koin, dan ini sendiri ada buat naruh kartu kayak buat e-toll gitu-gitu ya. Jadi benar-benar organizer yang sangat berguna. Dan ini pun juga ada V1 dan V2 sesuai dengan keinginan kalian. Bahkan di sini ada kayak rubber material gitu ya. Jadi kalau kalian taruh handphone tuh nggak yang geser-geser gitu, keset dan enak banget. Kayak center console aslinya ini masih bisa dipakai di bawahnya karena masih ada ruangan lagi. Jadi ini nggak mengganggu sama sekali. Nah, lanjut ke bagian atas. Ini ada panel inner lamp. Jadi untuk headliner atas tipe yang SE kan bagian tengah sini kan udah ada overhead console. Nah, overhead console ini ada garnishnya warna piano black seperti ini. Dan ini juga dia 1, 2, 3, 4, 5 piece. Jadi pertama yang bagian depan, kalian juga dapat 2 buah untuk lampu di bagian belakang sini yang nyorot ke belakang yang bentuknya ring. Termasuk dapat juga untuk 2 buah lubang AC yang ada di bagian atas dashboard. Ini udah satu paket gitu ya, jadi udah oke lah. Nah, ke bagian tengah, pertama-tama di atas ini ada Auto Project phone holder. Ini yang mungkin kalian udah pernah lihat juga di channel-channel lain, Ombi pun udah bahas gitu ya. Dan ini kalau kata Auto Project pakai efek gravitasi gitu. Jadi kalau kalian taruh handphone, dia otomatis bakal ngejepit. Jadi praktis seperti itu. Dan dia pun mountnya memang kalau aslinya kan dia ada yang versi universal bisa diklip ke bagian AC-nya. Tapi untuk beberapa mobil, contohnya HR-V ini, dia lagi bikin prototype mounting juga untuk si phone holder ini. Jadi ini masih warnanya kayak gini karena masih prototype ya. Aslinya mungkin nanti bisa piano black atau sejenisnya gitu. Karena di sini pun banyak barang-barang juga yang masih prototype. Selain ini, di bawahnya juga ada center multi tray. Nah, ini juga prototype nih. Jadi masih finishingnya seperti ini. Ini bakal langsung ngejepit ke dalam dashboard sini. Jadi kan polos aja kayak gini gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan dia jadi semacam organizer di mana kalian bisa naruh contohnya kembalian atau kartu gitu-gitu. Jadi terkesannya itu lebih rapih dashboardnya. Termasuk di bagian kirinya, ini aslinya kan dia 12 volt socket juga udah diganti dengan USB supercharger. Lagi-lagi ini masih prototype karena masih putih kayak gini. Di bagian tengah sini juga udah ada wireless charger by Auto Project. Jadi sekarang kalau kalian pengen ngecas handphone, tinggal kalian taruh sini aja gitu ya. Praktis. Dan dia nggak mengganggu ruangan buat kalian naruh handphone. Ini masih bisa lebih dari cukup banget. Dan shifter ini juga udah di cover nih. Shifternya jadi kayak crystal look gitu ya, kayak shifter BMW gitu. Ini cukup gampang sebenarnya, dilepasnya kayak gini aja. Terusnya kan gini. Seperti itu. Nah, cukup mudah. Dan ini pun lagi-lagi finishingnya ada lumayan beragam. Nah, masuk ke bagian steering wheel. Steering wheel ini juga ada panel steering wheel. Panel steering wheel ini sendiri terdiri dari 4 piece. Jadi pertama-tama untuk bagian bawah sini,
Dia ada 1 piece. Kanan kirinya tempat tombol-tombol juga ada 2 piece. Termasuk di bagian atas steering wheel sini, dia juga ada 1 piece lagi. Jadi dia langsung kayak ngebelok ke bawah kayak gini, desainnya menyatu, tidak terkesan seperti tempelan juga. Ke bagian kanan, di sini ada lagi-lagi auto project plug and play USB supercharger. Nah ini kalau kalian pengen ngecharge, ini pun ada 2 buah USB slot dan ada 1 buah USB Type-C. Tinggal kalian colok aja. Maka ini capable buat nge-fast charge handphone kalian. Jadi udah oke. Termasuk untuk secara power window, mobil ini pun udah ada modul dari plug and play. Jadi sekarang dia udah all auto power window. Aslinya kan HRV cuman autonya di bagian sisi driver aja gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya Alex pencet di bagian sana, itu sudah auto down dan auto up. Nah, lagi kayak gitu. Jadi cukup praktis. Termasuk ini pun kalian bisa dari remote ya. Kalau kalian pengen buka tutup jendela dari remote, itu pun jadi bisa. Jadi seperti mobil Eropa. Ke bawah, selain ada karpet yang Max Matte tadi, juga ada footwell light. Iya, ini pun by Auto Project. Jadi sekarang kalau malam, kalau kalian nyalain lampu senja, ini ada lampunya di bagian bawah sini. Tuh, warna putih. Dan dia pun nyalanya gak yang terlalu terang banget, jadi nyalain. Dia cukup classy, jadi nyalanya tuh just right aja untuk menerangi sepatu mahal kalian. Tapi sisanya tidak mengganggu pada saat kalian mengemudi. Oke, lanjut ke baris kedua. Dan sedikit disclaimer juga untuk item-item yang tadi di depan namun juga dapat di belakang. Tentunya kalian pasti dapat contohnya yang bagian door trim gitu ya. Di sini kayak yang panel inner handle, panel armrest, panel speaker, door seal. Itu pun tentunya nggak hanya di depan tapi bagian belakang juga dapat gitu. Termasuk karpet ini pun yang Max Matte 7D yang black diamond juga dapat di baris kedua. Nyebrang all the way gede banget, dan di belakang sini pun sama. Jadi kalian ada multi layer. Di atasnya ada yang karpet bihun, di bawahnya ada karpet yang kukulitan diamond stitch. Nah, seperti itu. Oke. Atap terpalnya udah gue buka ya, karena sangat annoying. Nah, oke. Jadi ada aksesoris apa aja di bagian belakang sini. Semuanya itu terfokus di bagian tengah sini ya, karena kan center konsolnya cukup besar, ada panel AC juga. Nah, jadi di bagian tengah sini itu ada 3 aksesoris. Pertama-tama ada center console panel. Iya, jadi di bagian tengah sini ini kan sampai bawah nih udah nge-cover warna black glossy gitu ya. Ini tuh satu panel dari atas sampai bawah. Jadi kalian bisa pasang supaya center konsolnya terlihat tidak seperti plastik murah lagi. Dan kedua, ada AC vent panel. Iya, jadi di bagian tengah ini terpisah ya dari center konsolnya. Jadi kalau kalian pengen beli AC ventnya doang yang di tengah sini, itu pun bisa. Dan AC vent di tengah sini itu udah satu paket dengan garnish yang ada di cup holder belakang sebelah sini gitu. Jadi ini satu paket dengan yang di bagian AC. Itu aja. Dan ke bawah lagi, ini kan juga HRV itu udah ada USB port di bagian belakang buat ngecharge gitu kan. Tapi kan aslinya dia expose aja, nggak ada tutupnya. Nah ini dikasih USB port cover. Jadi sekarang udah ada tutupnya kayak gini, lebih rapih dilihatnya, lebih enak juga. Kalau kalian nggak pakai tinggal ditutup, kalau kalian mau pakai tinggal dibuka. Kayak gini aja gitu ya. Ini kesannya OEM dan menurut gua oke banget supaya interior terkesan lebih rapih dan tidak terkesan terbuka-buka seperti ini. Nice. Oke, lanjut bahas bagasinya. Ada aksesoris apa aja di bagasi si HRV SE dari Auto Project ini? Pertama-tama adalah soal pembukaannya, karena tentunya dia sudah menggunakan power tailgate by Auto Project. Ya. Jadi sekarang buka dan tutupnya sudah otomatis. Udah nice banget. Nah, oke. Pas dibuka langsung kelihatan nih, gede banget. Ini adalah sebuah trunk tray. Iya, bahannya dari karet kayak gini. Dan ini bentuknya pun udah ngikutin bagasinya HRV, jadi udah perfect fit gitu ya. Kalau kalian pengen taruh barang-barang kotor kayak sepatu, abis JJ Logian gitu ya, atau barang-barang yang lain yang basah, mungkin belanjaan dari pasar bisa taruh sini, sehingga nggak ngotorin bagasi yang aslinya gitu. Jadi ini fungsional lagi-lagi. Hap. Nah, lanjut ke bagian sini. Nah, untuk karpet Max Matte 7D-nya itu nggak hanya untuk baris pertama dan baris kedua aja, bahkan sampai bagasi juga dapat karpet seperti ini. Namun memang nggak ada yang bihunnya gitu, karena kan ini nggak diinjek, jadi langsung aja berupa karpet kukulitan dengan efek diamond stitch seperti ini gitu ya. Jadi udah oke. Nah, ini pun ada velcro-nya, jadi kalau kalian taruh sini pun langsung mencengkram ke bagian aslinya. Ini pun sampai ke atas ya. Jadi kalau kalian lipet jok ini pun juga ikut maju ke depan. Jadi nice banget, thoughtful. Nah, kemudian ada rear door seal black stainless. Iya, jadi bagian sini ini kan aslinya tidak seperti ini ya. Ini melindungi juga kalau kalian misalnya pengen tarik barang keluar supaya nggak baret-baret yang aslinya. Jadi dikasih rear door seal kayak gini. Lagi-lagi fungsional juga. Dan warnanya black stainless, jadi nggak yang terlalu silau banget. Udah cukup oke lah. Termasuk ada juga
rear door seal injection yang langsung belok ke bagian bawah sini. Ini juga ngelindungin cat dari bumpernya, karena kan asli ini body color sebelah sini. Tapi sekarang udah dilapis ini, kalau kalian tarik barang terus nggak sengaja kena bumper gitu, ini akan menjadi protektor yang cukup ideal. Termasuk sini pun ada logo HRV-nya dengan aksen karbon dan logonya itu berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Termasuk di bagian atas ini juga ada tonneau cover. Nah, ini aksesoris yang gue paling suka di bagian belakang sini, karena aslinya HRV itu nggak ada tonneau covernya gitu ya. Bahkan yang previous gen kayak Alex punya pun nggak ada, harus beli di aftermarket yang kenawai banget gitu. Nah, di sini karena dia memang nggak ada mounting di sini, tonneau cover itu langsung di mount ke bagian atas. Jadi dia ikut naik kayak gini ya. Modelnya tuh kayak agak see-through, tapi kalau kalian lihat dari luar tentunya ini sama sekali nggak kelihatan barang-barang kalian, jadi bisa lebih private. Dan ini bisa dicopot dan pasang dengan sangat mudah, karena dia modelnya cuma klip aja kayak gini. Nah, kalau kalian nggak butuh, ini bisa kalian tinggal simpen aja langsung di rumah, atau ini pun fleksibel ya. Jadi seperti ini gitu ya. Cukup useful sih menurut gua buat melindungi barang-barang kalian dari intipan orang-orang. Kalau pengen tutup, tinggal pencet aja tombol merah yang ada di bagian belakang sini. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression dan luck mods kita mengenai si Honda HR-V SE by Auto Project tahun 2022. Video ini cukup unik karena menggabungkan antara rasa berkendara dari HR-V yang memang belum pernah kita ulas waktu itu, sekaligus imbuhan aksesoris dari Auto Project. Makanya kita pengen kasih special thank you to shout out ke Auto Project yang udah pinjemin kita untuk merasakan rasa berkendara dari si Honda HR-V SE ini di belakang Soto Jangki. Kalau kalian tertarik dari semua aksesoris yang udah menempel di mobil yang tadi kita jelasin satu persatu, silahkan kalian check out Instagramnya Auto Project di bagian sebelah sini, atau kontak CP-nya di bagian bawah sini. Semua pembelian bisa langsung via link di description box di bawah juga, karena langsung banyak link ke official store-nya yang ada di marketplace online gitu ya. Dan harganya pun variatif, dari yang murah sampai yang premium pun ada. Dan tentunya kalian bisa membeli aksesoris yang kalian rasa cocok untuk HR-V baru kalian, biar makin keren. Makanya kalau kalian tertarik, silahkan kalian check out juga YouTube channelnya Auto Project di bagian bawah sini. Karena untuk contohnya demo pemasangan dan list aksesoris itu pun semua mereka udah ulas sendiri dan sudah ada lengkap juga di sana. Seperti itu. So, thank you banget Auto Project, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan informasi mobil-mobil dan aksesoris seperti ini yang pastinya unik dan kalian gak mau ketinggalan. Oke, sekian aja untuk si Honda HR-V SE by Auto Project ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and bye.